sangat luar biasa. Sagu ini selalu dikunjungi pejabat, tapi masalahnya tidak selesai-selesai. Yang masih di belakang coba duduk di kursi saja. Karena ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga kita jangan saling menduga, saling mencurigai satu sama lain dan menulis yang bukan-bukan di media maupun di medsos. Baik, yang saya hormati Pak Camat Adonara, Pak Asisten 1 Sekda Kabupaten Flores Timur, dan anggota Dewan Perwakilan yang saya hormati Pak Kapolsek Adonara, Pak Dan Ramil, singkatnya hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita Satuan Gugus Tugas Kabupaten Flores Timur. Saya lupa Pak Kadisnya tadi, lupa salah. Ini begini. Selamat datang Pak Kadis selaku juru bicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Flores Timur. Harapan yang kita semua inginkan adalah telah mendengarkan penjelasan dari bapak-bapak yang di depan ini. Sekali lagi saya minta dengan hormat supaya 22 orang yang sudah diidentifikasi itu siap melaksanakan rapid test. Saya tidak bisa berargumentasi lagi ini Pak Camat. Kita kemarin tanggal 31 sudah menumpah ruangkan kemampuan kita di tempat yang sama juga. Jadi kesempatan berikutnya saya berikan ke Pak Camat Adonara. Saya persilakan Pak Camat. Selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asisten 1 Sekda Kabupaten Flores Timur, Bapak anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Bapak Muhyiddin Demon Sabon, Bapak yang mewakili Dandim Flores Timur, Bapak Kapolsek yang kali ini mewakili Kapolres Kabupaten Flores Timur, Pak Dan Ramil, Pak Kadis Kesehatan dan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Flores Timur yang hadir, Ibu Kapus dan tim dari Puskesmas Sagu, Pak Kades dan perangkat desa, amat orang tua, tokoh adat, tokoh masyarakat, warga masyarakat Desa Sagu, khususnya Dusun Binongko yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya kasih. Yang pertama, mari kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh bertemu di tempat ini. Kita dikunjungi oleh tim gugus tugas Kabupaten Flores Timur yang turun hari ini, tim gabungan gugus tugas Kabupaten Flores Timur mengunjungi kita di sini untuk menyampaikan, memberikan informasi dan memberikan pemahaman kita kepada kita sekalian terkait dengan protokol tetap penanganan COVID-19 untuk kita ketahui bersama dan mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita sudah bertemu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Saya yang hadir waktu itu bersama dengan Pak Kapolsek dan tim dari Satgas Kecamatan menyampaikan tentang protokol tetap penanganan COVID-19, dan itu kita laksanakan dialog cukup panjang, cukup alot, dan hasilnya
Waktu itu kita sepakat untuk melaksanakan rapid test pada tanggal 1 Juni hari Senin. Namun demikian, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata pada hari Senin tanggal 1 Juni kita belum dapat melaksanakan rapid test untuk yang kita sebut sebagai kontak erat. 22 nama yang terdata sebagai kontak erat dengan pasien 02. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kehadiran tim gugus tugas Kabupaten Flores Timur hari ini terus terang atas permintaan saya. Mungkin karena penyampaian dari tim Satgas Kecamatan Adonara itu belum cukup jelas dan belum bisa dipahami, maka hari ini hadir tim gugus tugas Kabupaten Flores Timur untuk lebih memperjelas protokol tetap penanganan COVID-19. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, saya hanya mengharapkan untuk kita yang hadir pada kesempatan ini bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya, bisa mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh tim gugus tugas Kabupaten Flores Timur yang berkunjung pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa memahami situasi dan kondisi ini dengan harapan tentu mudah-mudahan setelah ini kita bisa paham dan kita bisa mengikuti protokol tetap penanganan COVID-19. Demikian Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, sedikit saja saya mungkin sampaikan bahwa yang terakhir itu informasi bahwa kalau mau ke Lembata juga harus ada rapid test. Swab justru, ya swab. Kita tidak harus sakit dulu baru di swab. Tetapi kalau kita mau ke mana-mana harus ada swabnya dulu. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saya mau ke Kupang, saya harus punya hasil rapid test atau swab, kemudian saya bisa beli tiket untuk ke Kupang. Demikian juga kalau ke Lembata, saya harus menunjukkan bahwa saya sudah mendapat swab, sudah di swab ya kalau di Lembata ya. Di Lembata justru harus swab dulu, bukan rapid test. Harus ada rapid test swab dulu, hasilnya negatif, baru saya bisa ke Lembata. Dengan demikian maka sesungguhnya kita semua ini ingin di rapid test, bahkan di swab. Hanya saja memang sementara ini dikhususkan untuk protokol penanganan COVID-19. Saya dapat informasi dari Pak Dokter, di Larangtuka orang-orang mau kemana-mana mereka sudah datang ke rumah sakit untuk minta di rapid test dengan membayar sekian anggaran. Ini yang saya perlu sampaikan supaya kita sadar bersama bahwa bukan rapid test ini bukan mau diada-adakan, tidak. Kurang lebih supaya lebih jelas kita langsung dengar dari tim gugus tugas Kabupaten Flores Timur. Bapak Asisten, kami persilakan untuk menyampaikan kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berbahagia sekali karena berselang 4 tahun yang lalu saya kesini dalam kapasitas sebagai Ketua LPTK Kabupaten Flores Timur menyelenggarakan MTQ tingkat kabupaten di Sagu, dan hari ini saya datang yang kedua kalinya dalam tugas pemerintah sehubungan dengan penanganan COVID-19. Yang saya hormati Bapak Camat Adonara bersama Bapak Kades Sagu, Bapak Muhyiddin, anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Yang saya hormati Bapak-bapak unsur Forkopimda. Ya, hari ini Forkopimda
yang kemudian mewakilkan kepada Kapolsek Adonara sebagai pejabat yang mewakili Kapolres, dan Bapak Dan Ramil Adonara Timur sebagai pejabat yang mewakili Komandan Kodim 1624 Polres Timur. Dan juga saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan teman-teman jajaran Dinkes, Pak Kabag Pemerintahan Umum, Bapak Kepala Bagian Umum, dan juga saya tidak lupa Ibu Kapus Adonara ya, Sagu, Pak Puskesmas Sagu. Syukur alhamdulillah sebagai hamba Allah pada tempat yang pertama kita memberikan syukur dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan lindungannya maka hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka, saling membagi informasi dalam membuka hasanah berpikir kita untuk memahami apa itu sebetulnya yang disebut dengan COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga sebagai sesama saudara kaum muslimin di tempat ini, saya mengajak kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita sekalian yang ada di sini hingga yaumul qiyamah yang akan datang. Saya merasa berbahagia sekali karena diperintahkan oleh Pak Bupati memimpin tim COVID Kabupaten, gugus tugas Kabupaten datang bertemu dengan sesama saudara saya di Sagu. Selama ini kita melihat pandemi COVID-19 itu suatu hal yang sangat menakutkan kita. Padahal sebetulnya tidak apa-apa kalau kita mau menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana pola hidup bersih dan sehat itu? Katakanlah misalnya kita menjadikan prosedur tetap dalam kehidupan kita setelah bekerja di luar, berpegangan tangan dengan segala benda-benda yang sampah dan lain sebagainya, kita harus cuci tangan yang bersih. Sebelum makan kita cuci tangan, keluar dari toilet kita cuci tangan. Ya. Itu diantaranya. Lagi pula dalam pandangan Islam kita sudah memahami sedalam-dalamnya bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kita. Maka dalam perspektif iman Islam kita sudah diajarkan bahwa di akhir zaman itu akan banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Mereka-mereka yang selamat adalah mereka-mereka yang sentiasa menjaga dirinya, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan sunnah Nabi. Di antaranya kita menjaga wudhu kita, sholat kita harus ditunaikan dengan baik. Kita sebagai umat Islam ada dua hal penting dalam hidup kita yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah ikhtiar kita, kemudian yang kedua adalah doa kita. Ikhtiar dan doa bisa kita pisahkan, kita bedakan, minta maaf, bisa kita bedakan ikhtiar dan doa. Tetapi kedua-duanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa kita lepas pisahkan antara satu dengan yang lain. Di zaman Rasulullah, sahabat datang membawa ontanya, kemudian dilepaskan begitu saja. Rasulullah tanya, kenapa kamu ditambahkan ontamu? Dia bilang, saya tawakal kepada Allah. Kalaupun ontanya ini hilang dicuri, saya tawakal kepada Allah. Rasulullah marah. Tidak boleh seperti itu. Lakukan ikhtiar dulu, baru engkau tawakal kepada Allah. Maka kita semua ini tidak bisa hidup ini semua kita tawakal kepada Allah. Mau mati, mati, mau hidup, hidup, mau celaka, celaka, tidak bisa. Kita berada satu hutan belukar, datang harimau menyongsong kita. Kita harus siap menghadapi harimau. Tidak bisa kita pasrahkan diri kita ya diterkam oleh harimau. Maka dalam konteks itu hari ini kami dari jajaran pemerintah datang ke sini untuk menyampaikan mengapa. Karena negara ini mempunyai 4 tugas pokok yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah melindungi segenap
tumpah darah, segenap warga negara adalah tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hari ini kita bicara dua, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Ketika WHO itu Badan Kesehatan Dunia menetapkan bahwa COVID-19 sebagai sebuah pandemi, artinya bahwa penyakit itu melanda seluruh dunia, maka tidak terkecuali Flores Timur sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakatnya harus disiagakan untuk menghadapi ancaman COVID-19. Maka dari itu kembali kita kepada iman. Memang Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini. Nyawa ini akan pergi meninggalkan jasad kita kalau diizinkan oleh Allah dia terjadi, tetapi ikhtiar itu sebuah hal yang niscaya bagi kita. Bukankah kita sakit, kita cari obat untuk minum. Bahkan ada yang cari orang pintar untuk menyembuhkan. Ini merupakan bagian daripada langkah-langkah ikhtiar yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang perkembangan terakhir WHO telah menetapkan satu istilah yang namanya new normal, yaitu kenormalan baru hidup kita. Tetapi kedepannya ini kita punya kenormalan baru menghadapi COVID-19 itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Hari ini dibiayai oleh negara, dibiayai oleh pemerintah. Tapi kedepannya kita akan mengurus sendiri. Kita mau rapid bayar dulu, kita mau swab bayar dulu. Hari ini disediakan oleh pemerintah untuk semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya juga mau mengatakan kepada kita, saya mencermati di media, ada yang mengatakan bahwa itu karangan, bohong-bohongan, asal-asalan, bisa dibuat saja oleh siapapun. Wallahi saya bilang hari ini, demi Allah saya bersumpah dengan jabatan saya diangkat sebagai seorang asisten, saya bersumpah dan saya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kita semua. Maka untuk memastikan seseorang itu terjangkit COVID-19 atau tidak, yang pertama kita harus pahami bahwa di dalam penanganan COVID-19 ada kita sebut dengan ODP, ada PDP, dan ada OTG. ODP itu artinya orang dalam pemantauan. Mereka pelaku perjalanan datang dari wilayah yang terpapar virus COVID-19, mereka menjadi orang dalam pemantauan. Maka begitu datang, kita telepon semua puskesmas siap standby selalu. Kalau tidak terjaring di kabupaten, kembali ke desa, harus kapus-kapus ataupun pustu-pustu memeriksa. Terutama Pak, kalau batuk pilek biasa tidak soal. Tetapi kalau sudah COVID, gejalanya antaranya adalah peningkatan suhu tubuh. Begitu ya Pak Kadis ya, peningkatan suhu tubuh. Tetapi itu tidak cukup. Maka langkah yang kita lakukan adalah membuat apa yang disebut dengan rapid test. Rapid test itu apa? Sama dengan kalau dulu kita sakit malaria, kita ke puskesmas, ibu-ibu petugas medis itu ambil jarum penusuk, di jari kita diletakkan ditusuk, keluarkan darah, mereka taruh pada kepingan-kepingan kaca, bahkan pada kertas yang disiapkan untuk mengetahui bagaimana mengetahui hemoglobin darah kita dan seterusnya. Pada akhirnya memutuskan kita ini positif malaria atau tidak. Tetapi berbeda dengan rapid test. Rapid test itu hanya mau melihat apakah ada reaksi yang terjadi dari darah yang diambil itu atau tidak. Karena apa? Rapid test itu merupakan langkah awal yang dilakukan. Kalau ada reaksi, maka untuk memastikan dia itu tertular COVID-19 atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan yang disebut dengan swab atau biasa juga disebut dengan swab.
Pengambilan swab itu mengambil sampel kita itu berada pada hidung dan juga pada mulut kita. Nanti kemudian dibawa ke Kupang. Sebelumnya kita harus ke laboratorium Eijkman Jakarta. Tetapi karena penyebaran virus ini begitu masif, akhirnya NTT juga meminta untuk kita mempunyai laboratorium sendiri di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang. Maka penanganan itu akan lebih cepat kita lakukan dan swab itu segera terkonfirmasi apakah dia positif atau negatif. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jangan berpikir yang seolah-olah dia luar biasa. Karena keyakinan Islam sudah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang terjadi, bahkan daun kering pun yang jatuh di muka bumi ini atas pelanggaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi langkah ikhtiar harus kita lakukan. Di antaranya adalah rapid test yang kita lakukan nanti. Nah, rapid test ini kalau ada reaksi, maka kita lakukan apa yang disebut dengan swab, dibawa ke Kupang, diperiksa, kemudian ada yang mengatakan, ini bohong-bohongan. Jangan Pak. Kita hari ini berbicara, harus kita dengar pada orang yang mempunyai skill atau keahlian di bidang-bidang. Mereka yang bekerja memeriksa swab kita itu adalah tenaga analis kesehatan yang sekolahnya berbagai tahapan latihan, ya, peningkatan trainer yang mereka lakukan, akhirnya mereka dipercayakan duduk sebagai analis untuk memeriksa sampel kita untuk membuktikan apakah benar kita itu positif mengalami serangan virus COVID-19 atau tidak. Ada yang bertanya, bagaimana urusan apa tes COVID itu? Nanti Pak Dokter akan jelaskan. Tetapi yang saya tahu, kita ambil contoh saja. Kalau di sini hadir yang dulu sekolah sama dengan saya SMP itu pernah praktek di laboratorium kami untuk memeriksa apakah seseorang itu golongan darah A atau golongan darah B atau golongan darah O. Darah itu diambil, ada kepingan kaca A, kepingan kaca B. Kemudian zat kimia yang kita gunakan adalah antiserum A, antiserum B. Kita campurkan pada darah-darah itu. Mana yang beku, mana yang tidak beku, mana yang dua-dua beku, mana yang dua-dua tidak beku. Kita akan menentukan orang itu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB atau golongan darah O. Itu simpel aja. Demikian juga rapid yang kita lakukan. Jadi jangan berpikir seolah-olah ini sangat luar biasa. Lebih cepat kita lakukan, lebih baik. Tujuannya supaya kami yang hari ini berdiri di sini, gaji yang kami terima itu dari pajak yang Bapak Ibu bayar itu, dan harus bisa menjelaskan dan memastikan bahwa Bapak Ibu semuanya sehat. Oleh sebab itu, saya berharap buang jauh-jauh prasangka. Buang jauh prasangka. Hari ini orang-orang semua bicara seolah-olah dia ahli luar biasa. Inilah awal kehancuran kita. Kenapa? Agama mengajarkan segala sesuatu itu serahkan pada ahlinya. Kalau dikerjakan oleh bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Jadi yang tidak pernah sekolah kesehatan jangan ngomong soal itu. Saya pun bicara karena baca referensi. Sebagai asisten pemerintahan dan Kesra, bidang koordinasi itu termasuk dinas kesehatan, rumah sakit, maka saya harus baca referensi terkait dengan COVID-19. Bukan saya ahli kesehatan, tidak. Nanti Dr. Ogi akan menjelaskan lebih detail terkait dengan masalah. Dan nanti Bapak Muhyiddin juga bisa berbicara bagaimana harapan-harapan bagi rakyat kita, masyarakat kita, untuk mari melihat ini sebagai bagian daripada upaya pertolongan yang kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita. Bukankah kita diajarkan bahwa dalam pandangan Islam, kalau kita mau lihat kejayaan suatu bangsa, kejayaan umat, maka lihatlah kesediaan generasi mudanya hari ini. Maka kita sangat diharapkan untuk meninggalkan generasi kita itu generasi yang sehat, generasi yang kuat. Generasi yang sehat, generasi yang kuat, mereka itu akan menjadi penolong-penolong negara, menjadi penolong-penolong agama di waktunya nanti. Ketika mereka akan menjadi mujahid menegakkan kebenaran dan keadilan untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini, termasuk Flores Timur yang kita
cintai bersama. Oleh sebab itu, Bapak Camat, saya pikir itu saja. Dan istilah kesehatan yang tadi OTG itu orang tanpa gejala, kita bertemu setiap hari, tapi kita tidak tahu kalau dia itu sementara mengidap penyakit. Jadi pemeriksaan ini semata-mata untuk memastikan. Dan bukan berakhir hari ini, kita akan konfirmasi lagi dengan pasien 02 untuk membuktikan, melacak, istilahnya sekarang tracking ya, melacak apakah dia itu dengan siapa lagi dia berinteraksi. Tujuannya apa? Karena sampai hari ini belum ada obat yang mampu menyembuhkan apa yang disebut dengan virus COVID-19. Kita hanya mencegah dan memutus mata rantai penularan. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya kasihi, menu makanan jangan terlalu berpikir yang luar biasa. Kita makan merungge setiap hari, ya, konsumsi garam yang cukup, minum air jeruk, itu merupakan bagian daripada langkah-langkah kerja kita untuk bisa menjaga kesehatan kita secara baik. Karena alam pikiran yang sehat, suasana hati yang riang gembira akan merangsang berfungsinya imun tubuh kita untuk berperang melawan apa yang disebut dengan virus COVID-19 itu. Jangan karena rasa takut kita berlebihan, akhirnya imun tubuh kita itu tidak bisa bekerja secara optimal. Artinya sama saja kita pergi perang karena kita takut, orang tembak di tempat lain, kita mati di tempat lain. Tetapi kalau kita punya mental juang yang tinggi, kita punya mental tempur yang tinggi, hari ini orang datang dengan senjata yang mutakhir, kita akan mampu. Dan itu Indonesia telah membuktikan. Penjajah Belanda dan Jepang tampil dengan senjata-senjata yang luar biasa, kita dengan bambu runcing, tapi kita mampu memerdekakan negeri ini yang kita cintai. Maka jiwa-jiwa jihad, jiwa-jiwa pejuang harus kita hidupkan dalam menghadapi COVID-19. Insya Allah atas pertolongan Allah pada waktunya semua akan terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian. Kami datang untuk membuka cakrawala berpikir kita. Buanglah jauh-jauh prasangka-prasangka. Kita berusaha sementara menolong diri kita untuk segera memastikan bahwa kita sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten. Pak Asisten, saya sampaikan bahwa pada hari Minggu itu saya sudah sampaikan saya juga siap di rapid. Karena selama ini kita juga sering berkomunikasi dengan pasien 02 ini. Walaupun kita selalu jaga jarak, tetapi demi untuk memastikan bahwa dalam tubuh saya ini tidak ada virus, baik untuk saya juga di rapid, begitu. Sehingga saya mau menyampaikan bahwa sesungguhnya rapid ini hal yang biasa seperti kita lakukan, pemeriksaan darah seperti biasa, begitu. Tapi nanti lebih jelasnya biar Pak Dokter ya, Pak Dokter Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, dari Pak Kadis sendiri yang turun untuk menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan hal ini. Pak Dokter, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati orang tua, tokoh adat yang ada di Kecamatan Adonara, khususnya di Desa Sagu, Dusun Binongko. Yang saya hormati Bapak Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati yang terhormat Bapak Muhyiddin Demon selaku anggota DPR Komisi C Kabupaten Flores Timur,
Yang saya hormati Bapak yang mewakili Pak Dandim, Pak Koramil, yang mewakili Bapak Kapolsek, mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Bapak Camat Kecamatan Adonara, Bapak Desa, Ibu Kapus, singkatnya hadirin dan seluruh warga masyarakat yang berkesempatan hadir di tepi pantai siang hari ini. Singkat saja, dalam pertemuan siang hari ini, tujuan kami dari tim gugus Kabupaten Flores Timur adalah datang untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan rapid test. Tadi kalau kita mendengar dari awal, Bapak Asisten dan Bapak Camat sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan rapid test, terkait dengan COVID. Jadi kenapa kami harus turun? Karena akhir bulan kemarin terkonfirmasi satu pasien 02 dengan hasil COVID-19. Menurut SOP dan protap, kami ditugaskan untuk melakukan pelacakan atau istilah trennya tracking kepada OTG. Artinya OTG ini harus kita jelaskan, memang Bapak Asisten, OTG itu adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu adalah orang yang kontak dengan terkonfirmasi COVID-19. Nah, untuk sementara sampai dengan hari ini, berdasarkan data itu baru 22. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan hanya 22 itu saja. Jadi ibarat terkait pelaksanaan itu dari hati yang paling dalam, saya meminta dan memohon kepada warga masyarakat, khususnya di Dusun Binongko ini, tidak usah takut terkait pelaksanaan rapid test. Karena rapid test itu belum bisa juga kita menentukan bahwa dia itu positif COVID dan belum. Hari ini kalau kita lakukan dengan demikian, 10 hari lagi kita akan melaksanakan pemeriksaan rapid test yang kedua. Hari ini hasilnya negatif, 10 hari lagi hasilnya negatif, berarti clear orangnya. Hari ini hasilnya positif, artinya reaktif. Kalau istilahnya positif, kalau di rapid itu adalah reaktif. Istilah negatifnya adalah istilah non-reaktif. Kalau hari ini hasilnya itu reaktif, berarti kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan swab. Kenapa kita harus melakukan pelacakan atau tracking ini? Karena kita juga ditugaskan untuk memutuskan mata rantai COVID, penularan penyebaran mata rantai dari COVID. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan hari ini. Masyarakat, dan ibaratnya ini kita jangan berpatokan atau kita terparti bahwa hanya 22 saja. Karena kalau kita sudah terpatok pada 22, nanti tiba-tiba muncul ke 23, 24, 25, 26, itu akan memunculkan polemik yang baru. Karena tracking ini sifatnya seperti kita bisnis multi level marketing. Satu dicari dua, nanti dari dua, berarti 4. Tapi kalau dalam pelacakan, satu bisa itu langsung 22, 22 itu bisa langsung 100, itu kita lihat nanti dalam pelaksanaan di lapangan. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya.
Sekian dan terima kasih. Pada siang hari